teman-teman semua yang ada di Budapest, karena saya di Indonesia, jadi selamat siang. Selamat siang teman-teman semua yang sedang persiapan untuk berangkat kuliah ke Hungary. Hari ini akan ada tiga panelis yang akan membahas tentang study in Hungary. Jadi di sini kita punya tiga perwakilan dari S1, S2, dan S3. Untuk perwakilan dari S1 ada Hafiz Zulfikri Yuswan dari University of Miskolc. Untuk S2 ada Sanchez Budi Waluyo dari University of Page. Dan nanti di perwakilan dari S3 ada Mbak Windia Hadi dari University of Szeged. Saya akan punya beberapa pertanyaan untuk beberapa panelis. Nanti kalau nggak kuat boleh lambaikan tangan ke kamera ya. Kalau pertanyaannya terlalu susah, enggak. Pertanyaannya aman. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, eh, karena mungkin teman-teman yang akan berangkat penasaran ya, bagaimana sih sistem pendidikan di Hungary gitu ya? Bedanya apa sih sama di Indonesia gitu? Karena kan mungkin ada yang udah S1-nya di Indonesia atau S2-nya di Indonesia atau mungkin yang mau S1 ke Hungary berarti SMA-nya mungkin di Indonesia gitu ya. Kira-kira apa nih bedanya? Nah, pertanyaannya untuk semua panelis dari perwakilan S1 Hafiz, perwakilan S2 Sanchez, dan perwakilan S3 dari Mbak Windia. Saya hai dulu ya, saya belum saya hai. Halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Oke, Halo Mbak. pertanyaan, ya halo. Pertanyaan pertama, jadi kira-kira apa perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan di Hungary? Karena kita kan sama ya, angkatan 2024 semua nih. Setidaknya kita udah 2 semester di Hungary, jadi udah merasakan ya pendidikan di Hungary kayak apa. Jadi kira-kira cara mengajar dosennya, sistem penilaiannya, atau mungkin relationship dosen sama mahasiswanya seperti apa gitu. Nah, nanti kita mulai dulu dari yang S1, Hafiz, nanti baru ke Sanchez sebagai wakil dari S2, nanti baru ke Mbak Windia sebagai wakil dari S3 ya. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kesi. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Hafiz. Saya mahasiswa S1. Sekarang lagi belajar di University of Miskolc di Hungary. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, terima kasih. Aman. Tadi pertanyaannya tentang ini ya Mbak, tentang sistem pendidikan Hungary Mm-mm. versus Indonesia gitu ya. Iya, mungkin bisa dibandingkan sama waktu SMA, Hafiz seperti apa gitu ya. Silakan. Oke, oke. Jadi mungkin pertama yang mau saya infokan adalah saya SMA di Indonesia, di Jakarta. Terus saya S1-nya di Miskolc, udah 2 semester. Yang saya rasakan waktu pertama kali datang itu yang pasti dari kampus ada orientasi. Mungkin nanti buat teman-teman yang beda kampus bisa diceritakan juga gimana kalau beda kampus gitu. Kalau di kampus saya sendiri ada orientasi. Orientasi itu sangat penting karena di sana tuh dijelaskan secara lebih detail dari kampusnya tersebut apa aja yang perlu disiapkan, terutama untuk studi ya, untuk pelajaran apa yang mau diambil, segala macamnya, itu di orientasi. Orientasi itu nanti akan dapat satu yang paling penting kurikulum, terus ada juga CV lecturer, kalau saya. Jadi kurikulum, CV dari profesor, terus ada juga course description. Nah, saran saya sama teman-teman yang mau datang, coba dicek di website kampus masing-masing. Itu biasanya udah lengkap di situ. Jadi teman-teman bisa baca, bisa buka dokumennya. Dan untuk S1 itu kan nanti akan ada, misalnya aku kan mechanical engineering, kurang lebih ada 3,5 sampai 4 tahun programnya. Itu juga datanya ada di LOA teman-teman. Jadi bisa dicek berapa lama dan udah ada kurikulumnya gitu. Mungkin kalau ditanya yang paling membedakan apa, kalau yang saya rasakan di sini tuh jauh lebih simpel. Pertama, Mhm. kurikulumnya udah jelas. Jadi kita tinggal ikutin kurikulumnya. Udah ada tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain. Terus yang kedua ada sistem Neptune juga. Jadi sistem terintegrasi. Kalian tinggal bikin akun dan semua-muanya yang kalian perlukan ada di sana.
Terus yang ketiga dan terakhir itu tentang penilaian ya Mbak ya. Buat Ya. penilaian, kalau di Hungari Mm. kita agak beda ya sama Indonesia gitu. Di Hungari kita ada angka dari 1 sampai 5. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan nilai dari rentang tersebut gitu. Jadi 5 paling tinggi, 1 paling rendah. Kalau buat saya Jadi lumayan KPI-nya simpel sih. 5 ya, maksimal. Betul, Oke. betul. Jadi nanti kalian setiap subjek misalnya ada satu subjek dapat 4 atau dapat 5 bahkan. Nanti baru diakumulasi jadi IPK. Jadi sistemnya sangat simpel dan teman-teman tinggal baca aja di kampus masing-masing, tinggal konfirmasi sama dokumen masing-masing dan insya Allah udah jelas semua. Gitu sih Mbak. Kalau relationship-nya gimana dengan dosen Hafiz? Selama mungkin 1 tahun ini, bagaimana ketika di kelas, dosennya mungkin sering bertanya untuk kasih opini atau dua arah, satu arah, atau seperti apa? Dosen mungkin memang tergantung ya Mbak ya. Walaupun di Mhm. universitas yang sama, di negara yang sama, mereka juga Benar. punya personality-nya berbeda-beda. Cuman secara umum, dosen di sini tuh lebih pertama yang saya rasakan tuh mereka punctuality-nya top notch lah, beneran tepat waktu gitu. Jadi misalnya kalau disuruh datang jam sekian, pastikan kita datang jam sekian karena budaya di sini tuh kental banget, nggak ada ngaret-ngaretan. Tuh. Itu yang pertama sih, Mbak. Terus Benar sekali, Ego. jadi teman-teman usahakan kalau misalnya disuruh datang jam 3 PM nih, pas. Nah, teman-teman mungkin 5 menit sebelumnya udah datang untuk menghargai si profesor tersebut. Cuman kalau untuk Oke. interaksi dengan profesor, ini juga nih agak beda. Kalau saya S1, itu sekelas tuh sedikit mahasiswanya. Oke. Karena em, mungkin didasarkan fakta bahwa di Hungari, apalagi mungkin program beasiswa Stipendium Hungarikum, itu anak S1 dapat jatah paling sedikit kuotanya. Gitu. Jadi nanti teman-teman gak usah kaget kalau misalnya masuk kampus, ternyata sekelas ya kurang dari 5 juga, it's possible. Jadi nanti biar nggak kaget nih saya kasih tahu. Kalau beruntung teman-teman bisa dapat lebih, tapi siap-siap aja kalau nanti temennya cuman segitu di kelas. Gitu sih, Mbak. Oke, oke, Hafiz. Ini gambaran buat teman-teman yang mau melanjutkan S1. Oh ya, tadi saya belum perkenalan. Nama saya Casey. Saya di PPI sebagai Sekretaris Umum dan Wakil Sekretarisnya Hafiz. Terus saya PhD student di BME, Budapest University of Technology and Economics di jurusan apa? Saya lupa jurusan saya. Electric Power Engineering. Tadi yang dibilang Hafiz benar ya. Jadi karena PhD, mungkin buat yang PhD, kalau di BME itu ada 2 tahun harus kuliah. Saya kurang tahu nanti di kampus lain karena akan ada breakout room. Nanti teman-teman bisa bertanya di kampus masing-masing ya. Kalau di BME itu ada 2 tahun kuliah dulu dan nanti yang tadi yang dibilang Hafiz itu betul sekali. Kuliah jadwalnya 10.15, saya datang jam 10, itu profesor udah ada di dalam ruangan. Kayaknya bisa bayangin 15 menit sebelumnya even profesor udah standby di dalam ruangan. Jadi kita masuk tuh profesor udah yang pertama di dalam ruangan gitu ya. Oke, next saya akan lanjut ke perwakilan dari S2. Halo Sanchez, apa kabar? Halo semuanya. Ya? Oke, Eh, silakan. Perkenalkan nama saya Sanchez. Saya sekarang berkuliah di University of Page, jurusan Geografi. Untuk studi and living in Hungary ya. Eh, untuk di master sendiri, eh, ke disclaimer dulu karena saya ada gap year 6 tahun, jadi itu kayak kaget banget ya kuliah lagi sekarang. Tap- Apalagi itu beda banget dengan S1 saya dulu di Indonesia. Kalau di Hungary itu yang paling berasa untuk saya adalah karena di sini kan mata kuliahnya itu ada macam-macam ya, atau di kampus lain kayak ada jenisnya masing-masing, ada seminar, ada lecture, ada praktikal gitu. Dan di masing-masing itu kayak dosennya itu stay sama apa yang disebutin di situ. Misal salah satu mata kuliah itu praktikal, ya, mereka akan lebih ke praktikal untuk di hal itu. Itu pun berlaku juga untuk di kayak yang misal seminar atau lecture. Mereka tuh lebih lebih ngasih materi daripada untuk nyoba bareng gitu. Tapi ketika ketika ada waktu untuk diskusi, mereka juga terbuka banget kok diskusi gitu.
Untuk kendala yang bikin agak kaget itu mungkin karena dulu waktu S1 saya kan penilaian itu nggak melulu tentang ujian akhir ya, ada kehadiran juga Enggak. diperhitungkan, ada tugas juga gitu. Dan selama di sini tuh kebanyakan mereka di jurusan saya kebanyakan menentukan grade akhirnya itu hanya dengan ujian akhir. Jadi kan deg-degan juga ya, selama satu semester tuh tiba-tiba materi banyak, tek, 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 tek. Cuma dinilai dari ujian akhirnya aja. Tapi memang sih, memang sih ada dikasih kesempatan 3 kali ujian, namanya apa Ya, ya, bisa retake gitu lah. kritik ya. Retake 3 kali ujian itu, misal teman-teman nanti dapat nilai yang kurang memuaskan juga bisa bisa ngambil lagi gitu. Cuma yang bikin kaget itu sih kayak kita hadir tiap hari tiba-tiba nilai ujian kita jeblok nih, kayak ya begitu, kayak penilaian cuma di hasil ujiannya gitu. Tapi ya fun sih. Terus untuk ininya yang seru lagi tuh untuk belajar bahasa Hungarinya ya selama 2 semester itu. Mungkin eh, karena yang S3 tuh mungkin nggak ada Nggak kewajiban ada. untuk Inggris gitu ya. Nggak Tapi ada kelasnya. ketemu eh, asiknya juga karena kalau di page itu kan kalau untuk bahasa Hungarianya itu dicampur sama jurusan-jurusan lain. Jadi itu ada kesempatan juga buat kenal sama teman-teman di jurusan lain. Dan benar apa yang Hafiz bilang, kalau jangan kaget kalau nanti itu sekelas cuma berempat, bertiga. Untuk kasus saya cuma bertiga. Terus ada teman saya juga yang dari page juga, satu juga di Domi itu juga cuma berdua. Jadi itu ya memang kadang ya deg-degan juga kalau 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 ujian kayak gitu. Eh, Mungkin itu sih terus ada apa lagi ya? Apa lagi Oke, guys? kalau relationship dengan dosen gimana? Apakah Ya, mungkin relationship harus manggil prof kah atau boleh panggil nama atau seperti enggak apa sih. kalau di sana? Begitu sih. Mereka santai banget ya, kayak santai banget kayak mereka. Oke. Apalagi kami kan di sini udah mulai ngambil ini kan tesis gitu. Jadi mereka kayak, kok kamu belum ada? Mereka yang nanyain gitu. Kok kamu belum ada diskusi untuk topik kamu, untuk tesis kamu tuh mau apa gitu. Jangan nunggu sampai semester 4 lah gitu. Mereka sering nanya kayak gitu. Dan untuk Oke. research dan lain-lain mereka juga terbuka gitu. Kalau kamu mau join di sini, ayo join aja gitu. Itu sih. Oke. Jadi nggak susah ya ngajak ketemu janjiannya nggak susah. Enggak sih, malah mereka tuh kayak Oh, ya yang penting masih, tapi kan mereka yang nekanin tuh kalau mau hubungin mereka tetap via Neptune atau hmm, via Teams gitu kan. Jadi ya nggak pakai pribadi. Mungkin kalau udah yang deket banget sama dosennya mungkin bisa ya, tapi oke. disarankan ya via Neptune atau itu By uh, appointment Teams. ya. Oke. Oke, sekarang saya lanjut Ya, ke halo Mbak Windy, apa kabar? Kalau dari S3 Halo, Mbak gimana Mbak? Kese. Suara Mungkin saya agak kedengar nggak, Mbak? berbeda, terdengar jelas-jelas, silakan. Oh, oke. Oke, terima kasih, Mbak Kesi. Perkenalkan, nama saya Windia Hadi. Saya dari University of Zagreb. Eh, Jurusannya Education. Tapi untuk majornya saya lebih ke Mathematics Education. Nah, tadi apa namanya, Mbak, pertanyaannya ya? Saya lupa. Tapi tadi Oke, hampir mirip ya ah, dengan ah, Hafiz, sama-sama pertanyaannya. Prancis ya. Itu Jadi, untuk, perbedaan untuk, pendidikan di hmm, Indonesia dengan di Hungary selama hmm, kita udah menjalani 1 tahun ya, dari cara hmm, mengajarnya, sistem penilaiannya, relationship dengan dosennya, silakan. oh, ya, oke. Nah, kalau untuk S3 di luar negeri kan, kalau di Indonesia lebih ke spesifik ya, majornya ya, Mbak Kesi ya. Kayak misalnya, kalau kayak saya majornya Mathematics Education, berarti kan S3-nya juga ya. Tapi kan kalau di luar itu kan lebih ya, education. Nah, mata kuliahnya itu berarti lebih ke arah education gitu. Untuk matematik sendiri malah nggak ada gitu ya. Tapi kalau untuk di S3 Indonesia kan biasanya ada matematik murninya nih kayak aljabar abstrak atau analisis real dan lain sebagainya. Jadi saya beruntung sih bisa masuk ke jurusan yang umum karena saya menghindari murninya matematika gitu ya. Jadi itu perbedaan untuk di Indonesia sama di luar negeri gitu ya. Itu untuk Oke. mata kuliahnya ya Pak ya. Itu untuk mata kuliahnya. Nah, untuk eh apa ya tadi waktunya juga ya tadi benar kata Hafiz, dosennya memang on time. Kita harus standby sebelum eh, waktu waktu kuliah itu Wah. benar-benar on time dan disiplin banget waktu.
Lalu apa lagi ya Mbak Desi? Kalau penilaian seperti apa Mbak Windia kalau di Zagat? Kalau untuk penilaian tadi skornya sama ya dari 1 sampai 5 ya. Kalau kita kan sampai 4 ya kalau di Indonesia ya. Mm-mm. Nah, tertinggi 5 dan terendah 1. Nah, untuk S3 sendiri di ZGET ya, tapi untuk di yang lain Mm-mm. kurang tahu ya sama atau tidak. Jadi di sini kita nggak ada tengah semester ya UTS ya, tapi lebih ke langsung ujian akhir ya gitu ya. Dan pertemuannya itu kalau di Indonesia kan tiap kita pasti ada kuliah nih, tiap tiap minggu kita kalau datang gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, di sini bisa maksimal itu 4 kali pertemuan dalam 1 semester dalam satu mata kuliah. Jadi misalnya eh, bulan ini bulan ini misalnya ada 2 pertemuan itu nanti nanti dikasih tahu sama akademik untuk jadwal-jadwalnya. Jadi kita tuh maksimal 4 kali pertemuan dalam 1 semester itu. Nah, event itu dalam 1 bulan ada 2 pertemuan atau malah 1 bulan itu nggak ada pertemuan sama sekali atau misalnya 1 bulan 1 pertemuan kayak gitu. Jadi rentangnya kan dia kan banyak banget ya kayak gitu. Jadi enaknya sih gitu. Jadi bisa agak sedikit konsen ke lanjutin ke disertasi. Jadi Riset, kalau untuk iya. S3 di sini gitu ya Mbak Kesi ya. Tadi benar kata Mm-mm. Mbak Kesi, kita 4 tahun, 4 tahun di sini, 2 tahunnya sambil kuliah, 2 tahunnya kita independen, penelitian sendiri gitu kan ya. Nah, Ya, jadi kita bisa tuh apa, mengatur waktu gitu lah ya, sama kuliah sambil membuat plan gitu ya kan. Jadi itu sih oke. tantangannya ya. Iya, iya, iya. Untuk Oke. nilai sih ya tergantung dosen tadi ya. Ada yang memberikan, tadi benar ada teoritik, ada seminar, ada praktik. Jadi kalau praktik beneran praktik. Dan nilainya langsung ujian akhirnya. Jadi kalau praktiknya kita ngebrain gitu ya, ya udah otomatis, wah udah langsung langsung dinilai di tempat sama dosennya, udah jadi kita mau nerima padanya Oke. gitu ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. otomatis praktek itu diusahain ya, jangan sampai ngeblank gitu ya. Gitu. Oke. Ini untuk yang praktik. Kalau untuk yang seminar kita kayak presentasi seperti biasa atau tugas lah kayak gitu. Tugas akhir biasa. Gitu. Ya, ya. Itu sih Mbak. Oke, dan Hmm. itu tadi ya teman-teman tuh perbedaan mungkin biar teman-teman nanti nggak culture shock pas nyampe Hungary ternyata oh beda banget ya dengan pendidikan di Indonesia karena ada satu ujian yang oral exam gitu ya. Itu teman-teman tuh benar-benar kayak karena saya di teknik itu banyak rumus, itu tuh secara oral ditanyanya gitu ya, penurunan rumus dan sebagainya tuh tanya jawab examnya ujiannya tuh lisan gitu ya, tanya jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua tentang tantangan perkuliahan. Memang karena kami angkatan 2024, jadi kami baru setahun di sini. Jadi ya tantangannya tantangan sama setahun ya. Kita belum tahu nih ke depannya nanti akan seperti apa. Semoga baik-baik aja. Cuman selama 1 tahun ini nih, apa yang dirasakan oleh teman-teman gitu ya di eh, kampusnya masing-masing gitu ya, di jenjang masing-masing untuk Hafiz di jenjang S1, Sanchez jenjang S2, Mbak Windia di jenjang S3. Jadi kira-kira tantangan paling berat selama 1 tahun ini yang bikin aduh pengen pulang atau aduh pengen nangis. Kira-kira apa nih? Silakan dari Hafiz dulu. Oke, kalau kita ngomongin tentang tantangan pasti banyak ya. Cuman kalau misalnya mau di ranking nih, maksudnya yang major tantangan yang Paling. sama kayak tadi bilang pengen pulang gitu, wah. Iya, iya. Em, Kalau dari saya sih ada dua ya Mbak, mungkin yang mau saya mention. Itu ada satu tentang bahasa, terus yang kedua tentang cara pengajaran gitu. Bahasa, jadi profesor itu kan dari Hungari gitu. Nah, dari pengalaman saya, bahasa Inggris profesor tuh beda-beda ya. Misalnya kita nggak bisa samain jadi generalisir juga gitu. Tapi ada beberapa profesor yang either aksennya tuh kental banget, aksen Hungari tuh kental banget sampai kita tuh kayak nih dosen ngomong apa gitu kan, waduh ngerti aja enggak gimana mau paham nih. Apalagi kalau mungkin tadi Pak Kesi juga sempat nyinggung teknik gitu, wah itu juga PR gitu ya untuk kita ngerti. Jadi profesor di sini yang aku rasakan itu
bahasa Inggrisnya bukannya jelek sih, cuman lebih kepada formal, bahasa Inggris formal. Jadi mungkin mereka mengajar tuh kayak mereka tuh ngomongnya kayak buku, kalau boleh jujur. Jadi banyak profesor yang mungkin bahasanya terlalu akademik sampai kalau aku anak S1 ya, kacamata anak SMA nih yang baru lulus gitu. Terlalu buku sampai mendingan baca buku daripada dengerin profesor nggak ngerti. Jadi eh ceritanya di situ. Jadi mereka tuh mungkin bahasanya akademis gitu. Tapi kalau kita tanya pakai bahasa sehari-hari, misalnya aku pernah nanya profesor, Prof, ini bisa nggak sih dijelasinnya dengan cara yang lebih simpel? Mereka kesulitan bahkan, karena mereka kosakatanya terbatas di akademis gitu. Jadi untuk ngejelasin ke kita, terutama anak S1 yang masih ngawang-ngawang nih, masih nggak tahu apa-apa gitu, itu agak sulit. Jadi itu satu bahasa. Kita juga kalau nanya juga agak kagok. Tuh, jadi kita beneran harus bisa menyesuaikan sama mereka. Mungkin kita yang lebih ngerti bahasa mereka, atau kita yang ya otomatis belajar sendiri di rumah gitu, untuk mengerti apa yang tadi diajarkan. Terus untuk poin kedua, yaitu tentang cara pengajaran, saya sangat setuju dengan perkataan Mas Sanchez maupun Mbak Windia tadi tentang ujian. Jadi ekspektasi saya kan anak teknik nih, teknik mesin. Oh, waduh, banyak praktek, banyak mainin mesin, banyak kemana-mana gitu kan, pikiran saya gitu. Tapi selama saya semester 1 dan semester 2, itu bahkan prakteknya itu belum banyak. Jadi di luar ekspektasi saya, itu culture shock buat saya. Ternyata realitanya, seperti tadi Mas Sanchez juga pernah nge-mention, ujian itu kayak saya bisa bilang 80% lah bobot untuk nilai kita. Jadi profesor ngajar seminggu misalnya 2 kali, ngajar terus minggu pertama minggu kedua, ya udah ikutin kelasnya terus kan. Saya tuh awalnya ngerasa oh ya udah nggak ada tugas nggak ada apa-apa ya santai aja dulu, santai gitu kan, santai nongkrong gitu, ngapain dulu gitu kan. Terus tiba-tiba bulan-bulan terakhir profesor bilang ya minggu depan ujian ya. Aduh, ini nggak ngerti apa-apa ini, gimana ceritanya. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak saya nanti, terutama yang anak S1, yakinlah bahwa itu adalah jebakan teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu santai, karena ujian di akhir itu emang berat, jujur. Ujian di sini tuh lumayan berat, Benar. karena kayak ngerasain banget tuh. Tiba-tiba Mhm. tadinya juga jarang tugas, jarang ada rambu-rambu tuh nggak ada gitu, tiba-tiba ujian. Jadi teman-teman pertama, saran saya tanyain dulu dari awal tuh ujiannya kapan. Jadi nggak dadakan gitu. Karena kadang tuh salah kita tuh nggak nanya sih sebenarnya, Mbak Kesi ya. Sebenarnya mungkin Mhm. profesornya udah pernah nge-mention sekali, Oh, cuman ya, antara kita lupa ataupun kita lagi nggak nggak konsen, dengerin. lagi kemana otak kita kan nggak tahu ya. Benar. Ya, ya, Jadi ya. pastikan tanya dulu sama profesornya jadwal. Terus yang kedua, kalau bisa dari awal tuh udah prepare nih. Oh, nanti ujiannya akan sulit. Jadi sebisa mungkin saya setiap pertemuan tuh mungkin saya cicil. Misalnya minggu ini materi apa, pelajari. Dan bener kata Mas Sanchez, dosen di sini tuh plusnya ya, tadi kan minusnya. Plusnya itu mereka sangat terbuka. Mereka open for discussion. Berbeda mungkin dengan beberapa oknum dosen di Indonesia ya, yang mereka tuh sangat tertutup, nggak usah nanya-nanya, nggak usah macem-macem, nggak usah. Kalau mereka malah pengen ditanya orangnya, dosen di Hungari. Jadi kalau bisa, apalagi kan kelas kita cuma sedikit ya, mungkin Mas Sanchez juga merasakan gitu. Kita cuma berdua, cuma bertiga. Saya sendiri berdua, iya, di kelas saya cuma berdua, sama kayak Domi. Jadi eh, manfaatkan aja intimasi, bukan intimasi ya. Eh, jadi kayak kedekatan dengan profesor itu dimanfaatkan aja, berasa jadi bimbel kan. Jadi teman-teman bisa lebih nanyanya lebih leluasa dan juga bisa harapannya bisa lebih ngerti materinya. Itu sih Mbak Kesi. Oke, terima kasih Hafiz. Oh, Sanchez? Oh, ada. Oke. Nah, tadi yang Hafiz
eh, ceritakan itu benar ya. Jadi di kelas saya juga terjadi, kita santai, kita nggak karena kalau di Indonesia kan tugas itu dosen ngejar-ngejar, tugas kumpulin gitu ya. Tanggal sekarang harus dikumpulin. Mereka kalau di sini enggak, jadi ya kesadaran sendiri dan ketika kitanya enggak aware, ya udah lewat gitu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang sama, kita ke Mas Sanchez sebagai perwakilan dari S2, silakan. Halo, Mas Sanchez? Masih mute? Oke, sorry, Ah, jaringannya agak silakan. ya. Ya, oke. eh apa tadi? Yes, lupa sorry. Pertanyaannya, tantangan terbesar selama Oh perkuliahan ya, nih apa? oh ya, tantangan terbesarnya yaitu tadi apa masalah ujian itu. Kadang kan banyak banget ya materinya itu bener banget kalau nggak dicicil itu eh, akan berat banget rasanya di akhir karena semuanya akan lumpur semua. Tapi mungkin akan lebih berat bagi kalau teman-teman saya yang di PETS itu yang di Fakultas Kedokteran ya itu mereka tuh kayak lebih sibuk banget banyak ujian banyak praktik juga kayak top tiernya untuk paling mahasiswa paling sibuk tuh kayak di kalau di PETS itu mahasiswa kedokteran tuh kayak susah banget mau diajak main. Ah, terus kalau mahasiswa arsitek tuh banyak tugasnya, bikin market dan lain-lain. Sebenarnya tergantung jurusan lagi sih masing-masing gitu. Mungkin kalau saran dari saya untuk teman-teman yang mau berangkat itu kayak perbanyak vocab mengenai materi yang mau di ini ya, mengenai apa? Yang mau perkuliahannya ya. Karena itu sih kalau problem buat saya itu kayak dosen ini pakai bahasa apa ya? Itu kayak kata Hafiz tadi terlalu textbook banget kayak oh ini maksudnya ini jadi itu kayak kadang jadi roaming sendiri gitu. Oh, yang dimaksudkan sama dosen tuh ini ya. Terus sebenarnya mereka enak juga untuk menjelaskan. Dan kalau di jurusan saya sendiri, mereka itu kayak fokus banget sama ketokohan dari para peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Mereka ngasih ngasih respect banget sama sama senior-senior mereka kayak kayak di samping misal kayak di saya di jurusan saya itu kayak ada part yang harus ngapalin tuh nama-nama peneliti yang zaman dulu penelitinya dari Unari nih dari tahun sekian sampai sekian mereka tuh bikin apa sih selama jangka waktu itu gitu sekedar untuk tahu aja nggak sampai ditanyakan di ujian terus kemudian teman kemarin juga ada teman yang dari arsitek tuh kayak untuk ujian komprehensifnya untuk ujian akhirnya state exam-nya sebelum teman-teman lulus tuh ada state exam itu kayak mengapalin kayak bangunan ini eh penemu apa perancangnya siapa pakai model kayak gimana itu kan kadang juga bikin stres juga ya untuk akhirnya itu state exam itu kayak semua tapi untuk state exam pengalaman dari teman-teman yang aku tahu itu kayak oral exam gitu jadi ada beberapa profesor nanti nanyain seluruh mata pelajaran yang udah diajarin selama masa perkuliahan nanti ditanyain di akhir sebelum kalau di aku itu sebelum defense tesisnya itu. Oke. Untuk kendala di luar itu paling ini ya kalau sama teman-teman internasional itu paling karena kadang karena saya tinggal di dorm, kadang tuh kalau ketemu teman yang beda culture gitu, tuh agak merepotkan juga apalagi beda gaya hidup. Kadang ada teman-teman yang suka berisik sampai pagi, ada yang ngegame-nya tuh sampai subuh, kuliahnya sering skip atau yang bahkan yang berantakan dan lain-lain. Ya itu nanti tantangannya untuk teman-teman yang tinggal di dorm tuh kayak itu kalau banyak harus menyesuaikan diri, apalagi dorm kan tempatnya nggak begitu luas ya. Kalau di base itu sempit banget kamarnya. Oke. Nah, begitu teman-teman, kendala untuk yang S2, terutama nanti mungkin teman-teman yang akan tinggal di dorm. Nah, sekarang kita tanya kira-kira kendala terberat dari wakil S3. Silakan Mbak Windia. Boleh curhat, Oke, silakan. curhat ya Pak ya. Ada jadi curhat ya. Tantangan terberat ya selama 2 semester ini paling tugas ya. Jadi teman-teman jangan menyepelekan tugas, deadline tugas sih, itu sih yang penting kan. Kalau bisa sih sebelum deadline kita udah ngasih, tapi bagusnya sih pas deadline. Karena itu emang tricky banget ya nanti buat di hasil akhirnya itu ya. Apalagi kemarin itu waktu semester 1 itu tantangannya yaitu misalnya ada 2 deadline tugas. Yang pertama udah kasih nih ke dosennya. Jadi dosen sana itu benar-benar
meriksa banget tugas kita. Jadi kita jangan membuat asal-asalan tugas kayak intinya gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar meriksa banget banget. Jadi deadline-nya itu ya sesuai dengan deadline. Kita udah bisa napas ya sebenarnya ya. Baru beberapa nggak ada 1 hari ya langsung dikasih feedback dan kita harus perbaiki lagi dan itu wah itu berat banget ya tantangannya dan itu reviewnya banyak banget ya dan harus deadline-nya seminggu lagi kayak gitu kan ya. Wah itu sih yang kemarin terberat semester 1 sih oke. Pas benar-benar deadline terakhir ya udah alhamdulillah nilainya keluar pas abis update terakhir yang kedua terus nggak lama nilainya keluar. Jadi itu sih teman-teman untuk tugas jangan remehkan deadline dan kerjaan. Terus apa lagi ya? Sama mungkin diskusi ya, mungkin untuk di dalam kelas. Jadi benar tadi kita profesor di sini tuh open ya, sangat sangat senang jika kita lebih banyak bertanya dibandingkan dengan dosen di Indonesia yang tadi kata Hafiz gitu ya. Ada yang nggak mau gitu kan ya. Mereka sangat-sangat senang malah kita lebih lebih banyak bertanya apapun itu gitu kan. Nah tapi untuk yang mungkin nanti akan ketemu dengan mahasiswa Hungari atau yang internasional karena kalau saya itu ada juga yang gabung dengan Hungari sama yang kalau internasional apa yang seminar tuh gabung dengan yang mahasiswa S3 Hungari. Nah, mahasiswa Hungari ini mungkin ada yang kritis mungkin ya, ada yang kritis sampai ya kita sampai wah dalam juga nih kritikannya gitu. Tapi ya nggak sampai membuat kita down gitu ya. Jadi kayak motivasi. Jadi culture shocknya itu menanggapi dari kritikan hubungan itu lumayan amat seru. Itu sih tantangannya yang mana sih? Dua itu. Ya. Oke, seru sekali. Sebenarnya kalau dijalani seru ya, walaupun sambil nangis-nangis. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga ini tentang riset. Jadi Hafiz maaf dulu, kamu saya skip dulu ya. Ini pertanyaan untuk S2, S3. Jadi saya langsung ke Sanchez. Pertanyaannya nih, eh, bagaimana pengalaman kalian, Sanchez dan Mbak Windia, saat melakukan riset di kampus masing-masing? Apakah mudah akses ke laboratorium, fasilitasnya apakah lengkap, apa dapat bimbingan dari supervisor atau dari dosen gitu? Silakan. Iya, untuk aku tuh pengalaman untuk riset bareng dosen tuh enak banget ya. Jujur enak banget. Kayak mereka tuh gak menempatkan diri mereka tuh di atas kita gitu. Kayak mereka setara aja sama kita. Ruang untuk diskusi juga jalan banget. Kemudian untuk akses ke laboratorium itu mudah. Kayak kita kapanpun mau ke lab tuh bisa. Cuma kadang ya itu susahnya itu malah di staffnya, staff yang penjaga laboratoriumnya itu karena Oke. nggak semua. Ini untuk informasi ke teman-teman juga nggak nggak otomatis pegawai di kampus itu bisa bahasa Inggris semua. Kadang Hmm. untuk menjelaskan untuk pinjam pinjam lab aja mereka bingung apa kamu mau pinjam apa, ruangan nomor berapa gitu. Ya itu kadang-kadang problemnya di situ. Tapi untuk aksesnya kayak mereka aplikasi juga udah kita tinggal pakai, akses ke jurnal juga mudah gitu. Nggak perlu repot-repot lah itu. Tinggal connect ke Neptune udah selesai gitu. Mudah gitu sih. Oke. Full support ya. Iya, Oke. Nah, itu teman-teman yang dari S2 nanti kalian nggak usah khawatir tentang riset ya, karena mostly di kampus-kampus di Hungary itu full support untuk riset. Nah, sekarang nih yang S3 nih, yang emang kerjaan kita ngeriset, kita tanya ke pengalaman Mbak Windia seperti apa. Silakan. Ya, betul tadi kata Jazz ya. Di sini supervisornya sangat sangat baik dan support kita apapun yang kita lakukan gitu ya. Even kita masih bingung terus kayak didorong gitu, disupport, dibantu kayak gitu. Jadi tadi benar akses untuk jurnal apalagi untuk S3 ya harus banyak referensi dan kita tuh Scopus itu benar-benar kita bisa akses apapun itu di Scopus karena udah dibayar ya dari tiap kampus ya untuk gadget tuh juga dan nanti kita dapat edu ID atau apa username-nya gitu ya itu sih yang paling sangat enak terus kita juga bisa diajak kalau supervisornya itu punya project terus kita juga diajak sama profesornya itu untuk ikutan project bareng dan ya tadi benar kalau
mungkin kalau S3 kan beda-beda ya supervisornya ya. Ada yang mungkin via email, oke, tapi dia benar-benar flash respon. Jadi benar-benar men, men- menjawab apa yang kita bingungkan tuh lewat email ataupun ketemu. Kalau saya biasanya ketemu langsung. Jadi profesornya lebih suka offline ketemunya. Dan itu udah di apa? Dikasih waktu uang untuk hari ini, jam ini, dan nggak boleh telat kayak gitu lah. Udah dikasih space lah untuk supervisornya. Buat kita diskusi kayak gitu. Jadi kita tiap minggu tuh ketemu Rutin ya. di ruang profesornya. Apapun belum ada progres pun, tapi kita masih bingung atau kita kayak ngeluh atau curhat atau apa tuh ya dijawab semua sama kayak gitu. Itu sih Oke. enaknya gitu. Oh, support. Oke. Dan untuk tambahan di beberapa kampus yang S3 itu dikasih ruangan ya, dikasih meja, dikasih kursi. Jadi kita kayak dapat Mm, iya table, betul. kayak dapat office sendiri buat tiap hari Mm, ngerjain di situ ya. ada Oke. table, Nah, ya ah, ada. ah. Jadi gitu teman-teman, fasilitas dan support dari kampus. Nah, sekarang saya lanjut ke pertanyaan keempat. Tenang, Hafiz sudah ditanya lagi sekarang. Udah ikut lagi. Oke, pertanyaannya tentang interaksi dengan dosen. Jadi, teman-teman silakan ceritakan bagaimana interaksi dengan para dosen dan profesor gitu ya. Seberapa interaktif sih dalam proses pembelajaran ketika di kelas gitu ya. Terus mudah dihubungi nggak? Eh, kalau mau janjian gitu ya, misalnya cukup via email kah atau seperti apa gitu. Dan tadi terbukti nggak? Buka nggak sih untuk diskusi di luar jam kuliah? Misalnya kita bikin appointment gitu ya, selesai kelas atau misalnya diskusi di kelas gitu. Silakan dari Hafiz dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Kalau kita ngomongin interaksi, em, sekali lagi mungkin disclaimer dulu, kita nggak bisa mengeneralisasi ya. Setiap Hmm, profesor biasanya punya personality cara. dan cara ngajarnya masing-masing. Tapi kebanyakan yang saya bisa tarik benang merah gitu di antara profesor saya, itu mereka tuh ngajar, misalnya di kelas nih, datang ke kelas subjek A, misal, profesor tuh akan ngajar sesuai dengan bukunya dulu, sesuai dengan PPT-nya dulu. Ngajar sampai full. Jadi mereka tuh kayak goal oriented banget. Pokoknya hari ini saya ngajar A, harus selesai. Jadi mereka ngajar dulu. Nah, setelah Oke. itu baru mereka biasanya buka discussion. Um, nah, untuk discussionnya mungkin balik lagi karena kita cuman sedikit ya. Jadi um, awalnya sih mungkin agak canggung ya, jujur aja. Maksudnya ini cuman berdua, bertiga gitu kan, sama profesor satu kayak apa ini? Mau ngomong pun agak segan. Maksudnya, aduh, mau dijadiin kayak teman juga ini bukan teman, ini dosen gitu Teman. kayak agak kagak lah gitu. Tapi biasanya kalau mereka udah open discussion udah boleh sih, misalnya kita nanya apapun terkait materi boleh. Terus mereka mereka juga jawabnya biasanya on to the point teman-teman. Misalnya kita nanyanya apa, jadi kita nanyanya pun nggak apa-apa, kita nggak harus takut. Misalnya kan kalau kita harus kalau di Indonesia ya, Assalamualaikum, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Kebajikan. Di sana nggak usah teman-teman. Jadi langsung aja, Prof. Saya nggak ngerti ini misalnya tentang proses ini gimana caranya atau ini buat apa sih kita belajar tentang bla 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 gitu. Jadi mereka tuh beneran efektif banget. Kita nanya apa, jadi mereka pun akan respect kalau kita nanya langsung to the point gitu. Jadi mereka juga ngertinya lebih jelas. Ditambah mereka kan bahasa Inggrisnya juga textbook banget. Jadi kalau bisa kita menyesuaikan aja, kita tanyanya langsung kepada poin apa yang kita nggak ngerti. Gitu. Itu satu kalau di kelas ya. Terus kalau di luar kelas, seperti Mbak Casey bilang, kalau misalnya kita mau tanya lebih dalam, mungkin lebih privat, atau bisa bikin appointment, saran saya teman-teman bisa tanyakan kepada profesor ada namanya office hour atau consultation time. Nah, kalau di kampus saya, bahkan ada aturan katanya setiap profesor itu wajib memberitahukan kepada mahasiswanya kapan mereka bisa konsultasi. Ah, Dalam seminggu itu oke. biasanya ada tuh. Misalnya hari apa, jam berapa sampai jam Mm-mm. berapa saya ada di office. Baru bisa bikin appointment. Jadi overall sih untuk interaksi
mereka terbuka. Plusnya ini plus ada plus minus ya. Plus mereka terbuka. Hmm. Mereka simple, aturannya jelas. Ada office hour, tinggal bikin appointment. Terus tinggal email aja mungkin via Neptune gitu untuk bikin appointmentnya. Itu plusnya. Cuman minusnya mungkin kalau kita diskusi atau kita ngobrol sama mereka itu susah akrab. Bukan susah ya. Mungkin kalau sama orang Indonesia, dosen Indonesia kita lebih gampang akrab karena budayanya sama kan. Oh, misalnya kalau di Indonesia kita gampang temenan sama dosen, misalnya bisa ngerti secara personal ya, secara personal lebih dekat. Tapi kalau di sini mungkin lebih sulit dekat secara personal, tapi jangan khawatir pertanyaan teman-teman pasti akan dijawab karena mereka sangat profesional. Gitu sih Mbak Kesi kalau dari pengalaman Oke, saya. oke, iya. Eh, itu pengalaman dari Hafiz. Nah, sekarang kita tanya pengalaman dari Sanchez. Silakan. Ya untuk pengalaman aku sendiri, itu ya kadang-kadang kita sekat sama dosennya itu karena kelihatannya mereka nggak ramah, tapi sebenarnya Hmm. hampir semua orang menarik kayak gitu kan. Sulit terbuka untuk orang-orang baru, tapi sebenarnya mereka oke-oke aja kok kalau diskusi gitu. Salah satu pengalaman yang menurutku seru tuh beberapa kali di tempatku itu kedatangan dosen tamu itu dari Amerika, dari Asia, dan beberapa negara lain. Nah, serunya itu setelah kelas itu tuh dosen aku sendiri tuh ngajak untuk nongkrong bareng gitu loh. Oh, ayo nih mumpung ada dosen tamu, kita nongkrong nih di luar jam kampus gitu, bahas apa, penelitian mau apa, ada yang mau kamu tanyain enggak gitu. Jadi itu mereka kayak ngajakin gitu, nggak melulu kita nanyain terus. Tapi untuk masalah waktu memang mereka on time banget. Kalau pernah suatu ketika itu aku ada praktek ke lapangan dan temanku itu kayak telat gitu 10 atau 15 menit gitu. Mereka tuh udah kayak kalian tuh koordinasi nggak sih? Koordinasi nggak sih kalau untuk ketemuan di sini jam sekian atau tepatnya nggak sih? Masa kalian nggak ngubungin teman kalian gitu kayak itu ada hampir bete dia untuk hal-hal ketepatan waktu kayak gitu. Karena Hmm. seringnya itu mungkin hampir selalu sih untuk ngejadwalin kegiatan itu mereka udah dari jauh-jauh hari kayak oh nanti sel kita sekarang di bulan Juli nanti bulan Hmm. Agustus kita akan pergi ke sini ya kalian siapin kosongin di tanggal itu jam Ya, ya. sekian naik keretanya jam sekian kayaknya udah rigid banget untuk dilakuin gitu jadi ketika kita tiba-tiba nggak bisa tuh kayak mereka tuh kayak agak kok bisa Sedih. gitu kan mempertanyakan gitu loh kok nggak bisa padahal kan tuh udah dari jauh-jauh hari gitu. Dan mereka pun ngasih pengumuman tuh misal batal pun mereka ngasihnya nggak mendadak gitu misal 1 minggu sebelumnya atau bahkan 2 minggu sebelumnya mereka tuh akan ngasih tahu terus. Oke. Oke, itu pengalaman dari Mas Sanchez. Nah, sekarang kita ke Mbak Windia. Bagaimana pengalamannya di Szeged ya, selama menempuh Bisa gitu ya. 1 tahun. Iya, silakan. Interaksinya ya bagus. Hmm. Jadi kalau untuk selama ini dalam 2 semester ya, dosennya emang benar-benar helpful sih ya, sangat-sangat baik. Terus dia ketika kita bingung pertanyaan langsung langsung dijawab sama profesornya. Dan benar tadi kata Hafiz benar-benar profesional. Jadi benar-benar expertnya dia di bidang itu ya benar-benar ya itu bidangnya gitu. Jadi enak sih kita untuk, tapi tadi benar kata Hafiz, kita susah untuk akrab ya, karena beda culture mungkin ya. Tapi kalau untuk kita bingung atau untuk menanyakan sesuatu, mereka pasti akan meresponnya dengan itu sih, untuk yang dosen di Oke. Jaget ya, Muhammad dosen saya. Ya, ya. Oke, jadi eh, kalau yang saya rasakan selama 1 tahun ini, kalau yang S3 kan mungkin karena sering sekali harus diskusi dengan SPV ya, Mbak Windia ya, kita harus sering progress report. Jadi kan Betul, kita iya. hampir seminggu sekali, 2 minggu sekali pasti ketemu. Dan yang menarik buat saya, SPV saya itu kalau ketemu saya pertama kali dia nggak akan nanya progres, yang akan dia tanya adalah house life. Dia akan nanya, kamu baik-baik aja nggak di sini? Hidup kamu gimana? Apa cuaca di Oh sini? iya, Kamu kuat nggak? Dia tuh nanya iya. semua tentang personal dulu gitu ya. Dia memastikan bahwa oke, ini mahasiswanya Personal, baik-baik aja. Iya, keadaan personal kita. dulu, benar. Baru dia akan berani nanya progress report gitu. Jadi dia memastikan kalau kita baik-baik aja. Iya, Mereka care banget gitu. Gitu ya.
Terus ada beberapa profesor juga yang sering ngajak ke apa namanya acara-acara entertain di kampus gitu ya, kayak misalnya ada acara keluar. Christmas atau acara jalan-jalan Mm-mm. kemana gitu. Jadi emang dosennya Iya kayak, benar Mbak oke, Kesi. Jadi kita, dosennya kayak silakan. kemarin itu Mm-mm. acara ke Balaton ya. Jadi kami sebenarnya kami kan karena beliau tahu kita muslim mungkin nggak mengajak karena kita tahu muslim ya karena beliau tahu kita Ya. muslim karena ada pesta wine mungkin ya di situ. Jadi beliau mengajaknya yang eh, teman kita cowok yang bukan muslim. Jadinya beliau mengajak Oke. mahasiswa bimbingannya dan itu beneran dari profesor. Kalau kita mau ikut sebenarnya bayar kalau untuk mahasiswa gitu ya. Tapi ini Oh, oke. profesor sendiri yang mengajak, jadi dia nggak bayar sama sekali, jadi free gitu ya. Jadi teman-teman saya tuh jadi ikut ya, naik apa? Naik bootnya supervisor terus ke Balaton di Balaton itu. Ya itu sih sangat-sangat Oke. baik. Nah, ya. Oke, itu pengalaman dari teman-teman kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir tentang kehidupan sosial mahasiswa internasional. Jadi, kalau tadi bahas kuliah dosen-dosen gitu ya, sekarang kita geser ke yang menyenangkan. Tapi kalau teman-teman punya pengalaman yang menyenangkan sebagai mahasiswa internasional, silakan boleh diceritakan. Jadi topiknya yang sekarang tentang non-akademik, bagaimana kehidupan sosial sebagai mahasiswa internasional di Hungaria. Misalnya, mudah nggak ya kita temenan dengan warga lokal gitu ya, dengan warlocknya nih, atau dengan warga internasional lain, karena di Hungary banyak sekali mahasiswa internasional dari negara lain gitu ya. Terus tadi ada kegiatan kampus nggak khusus untuk mahasiswa inter? Komunitasnya gimana, ada organisasi mahasiswanya tidak gitu. Silakan dari Hafiz. Oke, kalau kita ngomongin tentang kehidupan sosial ya untuk mahasiswa internasional di Hungaria, mungkin kalau aku khususnya di Miss Coach, itu dari awal udah kerasa sih Mbak. Dari awal kita datang, itu mungkin saya kurang tahu kalau di kampus lain, cuman kalau saya tuh dapat mentor namanya. Mentor dari kampus. Jadi mentor tuh Mm, adalah orang senior mahasiswa yang udah di Miss Coach atau udah di Hungari tahun sebelumnya gitu. Jadi dari awal bahkan sebelum berangkat kita udah dihubungkan dengan mentor gitu. Dengan mentor kita udah di email, kita udah kenalan. Jadi mm, saya mentornya dua, satu orang internasional, satu orang mm, Hungari. Mungkin nanti teman-teman juga bisa cerita kalau ya, di kampus lain gimana. Nah, kebetulan saya mahasiswa internasional itu dari Syria, mentor saya, yang satu dari Hungari. Jadi dengan program mentorship aja teman-teman nggak usah khawatir, karena untuk tahun pertama itu udah ada yang bimbing istilahnya. Udah ada kakak, apa ya, kakak di sana lah. Jadi kalau mau nanya apa-apa bisa ke mereka. Apalagi kan ada orang lokal juga nih, satu. Terutama nanti kalau masalah ada yang harus bahasa Hungari kah, misalnya nanti harus ke dokter kah, segala macam itu udah ada prosedurnya. Tuh. Kalau terkait program yang disediakan kampus, saya bersyukur kalau di Miss Coach itu mereka tuh sering mengadakan acara mungkin jalan-jalan kemana. Kalau saya mungkin ke Lilla Furet karena deket Miss Coach, terus jalan-jalan kita pernah diajak main karting yang kayak mobil-mobilan tuh ada ya, jalannya. Nah, itu pernah iya, diajak tuh iya. internasional. Pernah juga kita diajak em, international dinner. Jadi kayak bahkan bulan Ramadan kemarin ada acara Breaking the Fast Together. Jadi kayak buka bersama. Bahkan yang misalnya non Muslim pun pada ikutan gitu. Jadi Ya nggak puasa ikut buka aja. betul ramai sekali gitu. Nanti kalau bisa teman-teman coba cari. Jadi nanti Hmm, apalagi kan kita ketika datang kita nggak tahu siapa-siapa ya. Mungkin cuman orang Indonesia itu pun belum terlalu deket kan di kampus kita gitu. Jadi kalau ada acara apapun, misalnya nanti juga akan ada misalnya freshman camp ataupun apapun itu namanya sebelum mulai kuliah biasanya ada tuh kegiatan sosial gitu. Teman-teman nggak usah khawatir, ikut aja.
Karena mungkin teman-teman pikirannya, aduh, di Indonesia aja nyari teman susah. Gimana di Hungari? Jujur itu pikiran saya dulu. Karena kan mungkin sebagai anak SMA yang mungkin agak introvert juga ya, Mbak ya. Saya agak introvert gitu. Ya, Sejujurnya gitu. Tapi dengan ikutan acara tersebut, karena jujur aja teman-teman, kalau kalian khawatir nggak bisa dapat teman, mereka pun khawatir yang dari Pakistan, yang dari Iran, Syria juga mereka juga sama-sama takut gitu. Jadi dengan kalian ikutan dari awal bareng-bareng dengan terbuka dari awal, itu akan memudahkan kalian dapat temen yang baru, yang baik. Karena posisinya sama ya Mbak ya, sama-sama baru, sama-sama nggak mm-mm, kenal. Mereka pun mm-mm. mau nggak mau akan temenan juga. Karena ya mereka juga belum Nggak ada belum lagi ada temen kata gitu. laki. Betul, belum Iya. ada yang namanya circle-circlean, belum ada yang udah dapat teman duluan, nggak ada. Jadi dengan kita dari awal tuh udah ngeset nih mindset, oh ya udah kita coba berinteraksi, Mm-mm. berinteraksilah 100 orang, 1000 orang sampai nanti kalian dapat yang cocok, gitu baru nanti temenan gitu. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Oke, bagus sekali tipsnya. Sekarang next ke Sanchez, silakan. Iya, untuk ini ya, kalau sorry, sorry, baik. Ya, kehidupan mahasiswa internasional di Mahasiswa Hungaria. AA. di Jadi Hungary ya, interaksi dengan itu warga lokal. AA. uh, untuk awal-awal tuh banyak banget kayak acara-acara penyambutan freshman gitu. Nah, itu kalau untuk teman-teman yang pengen punya banyak teman tuh bisa datang-datang ke acara kayak gitu. Kalau yang mageran pengennya di dorm aja juga boleh gitu. Gak harus datang kayak gitu. Lewat itu juga ada otomatis kan teman-teman banyak ketemu orang baru. Kalau nanti teman-teman ikut di kelas Ungari juga akan ketemu dari berbagai jurusan lain gitu. Kayaknya sinyalnya Sanchez hilang. Iya, kayaknya iya. Oke, mungkin. Oh, udah nih, udah balik. Ya, Ada silakan. ya? Tadi Oh, tadi sorry, nge-like, jaringan. tadi nge-like. Silakan ulangin. Oke. Ya, jadi itu sih banyak-banyak. Ini kok banyak klub atau apa yang juga pas awal-awal ke semester tuh bikin acara penyambutan kayak gitu. Terus juga ada kayak apa sih ISN, terus juga ya terusnya akan ini juga. Mungkin di setiap kampus juga ada ISN juga. Mereka juga ngadain kayak acara mingguan gitu. Jadi teman-teman bisa datang dan kebanyakan juga free kok. Nggak harus berbayar gitu. Terus untuk Oke. berteman mungkin itu ya, berteman Hah? karena beda culture aja kali ya. Ada yang mungkin di culture-nya mereka memang harus kayak sering aku tuh eh, kagok tuh kalau ketemu temanku yang dari kayak Pakistan kayak gitu, mereka kalau ketemu tuh kayak harus meluk apa kan kita kan kadang kayak Gak mas biasa. baru-baru kenal nih saya udah meluk-meluk aja nih kayak itu tapi itu mereka menunjukkan bahwa mereka tuh welcome sama kita gitu, Welcome. kadang ya Ya, hal-hal ya. kayak itu yang kita belum tahu gitu, serunya itu juga. Oke. Oke, sekarang kita ke Mbak Windia, silakan. Oke, kalau untuk di Jagat lebih banyak Indonesia ya mungkin. Jadi kita berteman dengan orang yang sama, semakin sama di Indonesia ya. Jadi dalam satu kelas itu kita internasionalnya ada 8 dan orang Indonesianya ada 3 ya, ada 3, ada 4, ada 4. Dan sisanya 4-nya ya dari negara lain, ada Malaysia, Vietnam, Algeria, sama eh, Ethiopia ya, Ethiopia ya itu. Jadi dan kebetulan kita semua international studentnya itu dalam satu grup yang sama di Jagat. Jadi ya untuk sosialnya ya kita akrab sih ya. Jadi kita kadang bisa makan bersama, makan bareng gitu kan ya. Ya semester lalu tuh kita makan bareng di satu dom tempat saya gitu kan ya. Jadi seru sih sebenarnya untuk berteman sama internasional gitu. Nah, untuk tadi kegiatan internasional pun juga banyak ya dari kampus. Ternyata nggak cuma, jadi kayak semua kampus kayaknya mengadakan Oke. untuk internasional jalan-jalan gitu ya. Tapi mereka tuh lebih simpel. Jadi enggak, jadi kalaupun kita nggak dikasih makanan dulu, kita harus siapin sendiri gitu kan ya. Tapi mereka nyiapin akomodasi kayak bisnya itu kita benar-benar free gitu ya.
Kayak kemarin saya diajak ke Jut, terus kemana itu benar-benar free. Ya tinggal makan aja bayar sendiri gitu ya. Nggak. Jadi mereka tuh benar-benar simple kalau untuk jalan-jalan. Jadi apapun itu ikutin aja dan menambah teman sih. Pasti gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi memang tadi yang dimention sama Hafiz mentor itu nanti teman-teman akan di email oleh ini kalau saya tidak salah mungkin Mbak Mel IMT ya International Mentor Team akan email ke kalian nanti ke semua awardee. Nanti kalian bisa daftar ke webnya untuk milih mentornya. Kalian milih mentornya siapa di kampus kalian. Nah, mentor ini nanti yang akan ngebantu kalian. Kalian boleh tanya apa aja tentang misalnya registrasi di kampus gimana, cara bikin Thai card gimana, urus resident permit dan seterusnya. Mereka siap untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Nah, itu biasanya nanti kalian di email tuh untuk kalian registrasi dulu ke webnya. IMT itu ya, International Mentor Team yang Hook ya, kalau nggak salah ya, HOOK itu Hook. Nah, seingat saya awal-awal tuh seperti itu. Mungkin Mbak Mel ada tambahan? Oh, kalau kita di Saget nggak ini hook sih. Cuman Oh, kita ada enggak. mentor Oh, ESN. oh beda-beda berarti ya Ya, setiap betul. kampus ya. Oh, Nah, oke, oke. Ya, ya. Jadi nanti teman-teman tenang aja gitu ya, karena walaupun misalnya tidak ada dari IMT, dari Hook, nanti dari kampus juga akan ada yang menghubungi gitu, karena acara internasional itu akan banyak sekali, terutama misalnya karena kalau Idul Fitri kan mungkin nggak dirayakan ya oleh warga Hungary, paling kita ke KBRI. Cuman kalau kayak Christmas, tenang aja itu setiap kampus ramai sekali. Saya dapat invite, gitu, invitation untuk kayak menghias pohon Natal, terus Christmas party dan seterusnya. Jadi teman-teman tenang aja, akan ada banyak sekali acara yang kalian bisa ikuti gitu ya. Kalau di IMT itu International Mentor Team bahkan untuk kayak nonton bareng mereka bikin acara gitu untuk nge-invite mahasiswa-mahasiswa baru untuk ikutan join di acaranya gitu ya. Oke, tadi pertanyaan terakhir, ini juga udah 15:59, pas sekali waktunya kita sangat tepat waktu. Nah, terima kasih untuk Hafiz, Sanchez, dan Mbak Windia sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu yang seharusnya bisa buat istirahat gitu ya. Kita berbagi dengan teman-teman yang sedang persiapan untuk pre-departure ke Hungary. Nah, penutupnya saya pengen masing-masing mungkin kasih pesan singkat aja kira-kira apa yang harus disiapkan atau gitu ya, yang harus di-prepare oleh teman-teman yang akan sebentar lagi bergabung dengan kita di Hungary. Silakan dari Hafiz. Oke, makasih Mbak Esi. Mungkin yang paling penting itu pertama, kalau dari segi akademis ya, luangkan waktu untuk check out website masing-masing kampus. Biasanya ada beberapa hal ataupun banyak hal yang mau kalian cari ada di situ. Jadi dari mulai kurikulum segala macam kalian bisa baca beforehand gitu. Jadi itu akan membantu kalian ketika datang udah ada di otak tuh udah ada rencana mau ngapain aja secara akademik. Kalau secara non akademik em, yang pasti sebelum berangkat selain dokumen dan segala macam ya untuk keberangkatan kalian, mungkin secara pribadi ini sih teman-teman sama keluarga em, minta doa ataupun apa ya momen-momen itu di cherish lah sebelum kalian ke sini gitu ke Hungari karena pasti akan kangen ya Mbak ya keluarga Hmm. apalagi mungkin ayah ibu buat teman-teman yang masih S1 jadi di cherish momennya karena nanti mungkin kalian akan kangen biar nanti kalian tuh waktu berangkat tuh udah mantep gitu udah mantep kita tinggal jalan tinggal naik pesawat di sana udah insya Allah udah aman gitu Tinggal Mbak berjuang ya. Oke, betul. terima kasih Hafiz. Sekarang ke Sanchez, silakan. Kalau dari aku, untuk teman-teman semua nggak usah terlalu banyak khawatir. Kalaupun ada masalah nanti di luar hari atau lain-lain yang di luar kapasitas kita tuh banyak teman-teman yang siap. Kita emang jauh dari rumah, tapi kita nggak sendiri di sana. Bisa. Oke, oh, oke, sweet word of good. Sekarang terima kasih Sanchez. Sekarang Mbak Windia, silakan. Oke, untuk pesan saya sih jangan mengabaikan email ya dari office ya. Maksudnya dari akademik itu biasanya akan banyak email ya. Jadi biasanya untuk pemilihan mata kuliah pun juga itu harus benar-benar diperhatiin. Emailnya pokoknya jangan diabaikan lah, email dari akademik. Terus yang kedua, jangan lupa bawa kelengkapan semua
yang asli ijazah karena itu nanti akan diminta di office akademik gitu ya untuk buat dapetin student card-nya gitu ya. Yes, ya. Jadi itu jangan lupa sih intinya. Oke, Ya, terima ya. kasih semua. Itu sesi pertama kita. Terima kasih Hafiz, Sanchez, Mbak Windia. Have a nice day. Kita ke next selanjutnya. Bye. Terima kasih. Kita ke selanjutnya. Kita ada sesi Living in Hungary bersama Mbak Rizky Nurulfa dari University of Pace. Halo Mbak Rizky. Halo Mbak Kesi, Halo, sama-sama. apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Alhamdulillah baik. Oke, silakan Mbak Rizky untuk presentasinya. Baik, izin share ya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Udah kelihatan ya, Kak? Sudah kelihatan. Udah, oke. Izin Mbak Amel, Ketua PPI kita, sama Ketua saya nih di SBO, Pak Nofrizal. Oke, kira-kira saya mau coba visualisasiin, walaupun saya bukan anak grafik visual, mohon maaf ya kalau visualisasinya kurang kece. Oke. Bagus. Teman-teman kenalan dulu, saya Rizky Nurulfa, eh, PhD student dari Health Science untuk research concernnya di sport di University of Page. Kalau di Indonesia, sehari-hari saya mengajar di Universitas Negeri Jakarta, gitu. Jadi anak Jakarta. Ada yang anak Jakarta di sini? Oke, so Aku sebelum Mbak. sebelum lanjut kita cerita dulu tentang Hungari. Walaupun visualisasinya kurang bagus nih, kalau saya mau bilang Hungari itu kota yang indah, kota yang cantik ya. Walaupun memang dia tidak sebesar dengan negara-negara tetangga seperti Italia ataupun Jerman, tapi ini menurut saya negara yang komplit di mana arsitekturnya bagus, kemudian orang-orangnya juga hangat gitu ya, dengan mata uang yaitu foreign atau Hungarian foreign gitu. So far kalau kalau penduduk ya 9,6 juta jiwa, kira-kira tiga tiga empat kali lipat dari Jakarta lah kurang lebih totalnya. Oke, yes. Teman-teman nanti kalau sudah tiba di airport di Hungari, teman-teman selamat datang ya. Nanti teman-teman akan menjumpai ada bus. Ada dua pilihan bus di sini, yaitu ada 200E dan 100E. Nah, ini warnanya sama ya. Jangan jangan bingung, jangan apa perbedaannya kemudian dari dua ini. Kalau yang 200 ini, teman-teman, ini nanti sih kalau kalau teman-teman sudah pakai Hungary Pass ataupun nanti bisa pakai yang Delhi sepertinya bisa ya yang Delhi sudah termasuk belum yang 200 ini ya. Jadi teman-teman bisa beli nanti ada mesin-mesin di sekitaran sini yang teman-teman bisa beli tiketnya gitu ya. Jadi kalau yang 200 ini nanti termasuk Hungary Pass, kemudian teman-teman dia akan ke city center gitu, membawa teman-teman ke city center, tapi nanti akan ada transit lagi, bisa menggunakan metro. Jadi ataupun oke, biar nggak bingung, kita ngomongin ini dulu deh, public transportasinya. Jadi ada bus, ya, ada tram. Ini lihat ada tram model baru sama model yang lama. Kemudian ada eh, metro ya di bawah ini, kemudian kayak subway gitulah. Kemudian ada lagi kereta yang interconnecting city gitu ya. Nah, jadi teman-teman pada saat pertama teman-teman bisa naik bus dulu nih ke city center ya, atau nanti kemudian bisa terhubung melalui menggunakan apa namanya transportasi lainnya gitu ya. Kemudian kalau yang 100E ini dia bayarnya 2.200 Hungarian forint, teman-teman nanti di mesin itu, ataupun kalau udah last minute banget bisa pakai card sebetulnya. Kalau pengalaman saya bisa pakai Visa card, jadi bisa langsung di mobilnya gitu. Tapi kalau lagi penuh biasanya harus punya kartu dulu biar cepat biar bisa masuk. Atau nanti ada transportasi lainnya seperti kalau nggak salah tahun lalu itu ada penjemputan kayak ada apa Kak namanya? Ya kayak kolektif gitu ya sama teman-teman biasanya ya ada kayak agensi atau apa. Tapi ini yang apa
public transportation-nya. Oke, kemudian eh, apa sih tiket-tiket yang mesti teman-teman miliki gitu ya, teman-teman bisa coba juga dari sekarang untuk search googling atau apa coba apps-apps transportasi yang bisa digunakan itu adalah MAV tadi yang sempat diomongin di grup ada beberapa yang seru dilihat atau apa tapi inilah aplikasi yang umum kita gunakan. Walaupun fisiknya bisa dibeli juga di loket-loket tetapi in case gitu ya teman-teman mau mempelajari rute atau apa bisa download juga dari sekarang MAV ini. Nah, kemudian ini adalah dan kalau di patch itu ada tambahan lagi mobil Jegi untuk aplikasi yang digunakannya untuk tiket-tiket. Oke, transportation passesnya ini kita ada Hungary Pass atau monthly ya. Jadi bulanan digunakan. Ini teman-teman bisa explore Hungary ya. Tapi kalau misalnya ke kota-kota tertentu seperti ke Pest dia harus bayar lagi. Saya lupa kalau ke Szeged atau ke Győr kalau nggak salah juga ada tambahan lagi ya kalau nggak salah. Tapi nggak begitu mahal masih terjangkau lah gitu ya kalau untuk student ini. Nah, kemudian kalau di Patch ada juga monthly-nya tambahan ekstra. Tapi kalau teman-teman yang di Budapest satu kartu saya rasa cukup ini dengan harga 1.890 forin. Ya, ini sudah cukup bisa explore Budapest gitu ya. Nah, kalau Pets ada tambahan lagi. Oke. Tadi kita bahas ya transportasinya ini yang di Hungary. Kemudian kalau saya ke kampus karena jarak antara kampus flat dengan kampus itu sekitar 2 kilometer ya dan udara di sini cukup bagus untuk saya yang tinggal di Jakarta jalan kaki atau bersepeda itu 2 kilometer itu sangat ringan kalau di Jakarta 400 meter itu saya nggak mau jalan kaki kalau di sini nyaman gitu jalan kaki karena udaranya bagus kemudian eh, tertib lalu lintasnya lah ya gitu. Oke, kemudian di sini juga kita kalau lihat ada tambahan-tambahan kayak skuter atau apa, teman-teman bisa nanti pakai aplikasi untuk menggunakannya. Tuh. Nah, oke. Ya, lanjut ke studinya. Gimana sih sistemnya di sini gitu ya? Kalau khusus ini di PATS dan juga di PhD pada umumnya mungkin teman-teman ada online class. Jadi beberapa mata kuliah itu ada yang online masih gitu ya. Kalau di saya mungkin satu mata kuliah pada semester tuh masih ada yang online. Tapi sisanya itu offline class. Tadi nggak banyak teman-temannya. Di saya teman kelas sendiri itu ada enam orang dari berbagai negara, Indonesianya saya sendiri. Kemudian kalau teman-teman misalnya jadi ada kelas yang ada yang obligatory, yang wajib dan opsional gitu. Nah, si opsional ini atau obligatory kadang-kadang teman-teman bisa cross faculty gitu. Jadi teman-teman saya bisa bergabung dengan medical yang tadi di sini yang kecil ini nih ini saya kelas bergabung dengan medical student jadi lebih ramai kalau kalau normalnya itu kita 6 orang ini bisa 8 10 orang ketika bergabung kelas itu. Oke, kemudian di S3 atau PhD yang pasti kita harus banyak berkomunikasi dengan supervisor karena dialah dewa penolong kita saat studi. Di mana cepat atau lambatnya kita tergantung komunikasi dengan beliau, kemudian bagaimana kita apa namanya menceritakan, mendiskusikan riset kita itu tergantung dengan beliau. Kalau untuk saya, alhamdulillah kita di tahun pertama sudah diskusi untuk bisa membuat initial study gitu dan juga insya Allah nanti setelah liburan ini kita udah mulai mau ambil-ambil data. Jadi tadi kalau di PSD 2 tahun kelas, kemudian 2 tahun research. Itu bisa siasati gitu ya. Kalau teman-teman bisa ya untuk di risetnya dicicil, itu juga lebih bagus. Karena kita di akhirnya, at the end of studinya harus, kalau di page kita kalau nggak salah 2 atau 3 publication di high index Scopus. Jadi Q2 atau Q1.
Jadi ini kan agak sulit ya kalau nggak dilatih dulu kalau yang belum terbiasa menulis di jurnal-jurnal high index. Nah, makanya diskusi dengan supervisor bagaimana cara mensiasati supaya teman-teman bisa mencapai itu gitu sebagai kewajiban. Kalau ada tapi ada beberapa juga yang di page tidak harus di high index jurnal, yang penting bisa publish, tapi itu kembali lagi bagaimana kita sangat berkomunikasi dengan supervisor. Di sini juga saya dapat ruangan bersama beliau dan juga membantu beliau mengajar atau menghandle beberapa kelas gitu ya, membantu. Ini juga bagus buat kita nanti koneksi kalau memang mau ada karir atau apa di kampus kita gitu. Kemudian self study, ini teman-teman bisa lihat kalau di Hungary rata-rata, dan ini di Budapest, tapi kalau di PES tadi seperti Kak Sanchez bilang di medical school atau di med school, setiap mau ujian itu jadwal ujian pasti lobby-lobby itu penuh, pasti perpus itu penuh karena semua orang belajar gitu. Nah, itu teman-teman makanya bagaimana cara teman-teman bisa memanage diri sendiri untuk bisa menyeimbangkan lah gitu ya antara study. Oke, next itu adalah finding your stay. Ini saya ambil dari paparan sebelumnya dari Kak Najwa sama Kak Grisel kalau nggak salah ya. Ini finding your stay, teman-teman. Pertama pasti opsi pertama untuk yang belum mengenal daerah wilayah kota teman-teman adalah dormitory. Dormitory kenapa? Karena dormitory sudah pasti lebih terjangkau karena itu betul-betul di cover oleh Stipendium Hungarikum gitu ya. Nominalnya itu kalau yang dormitory untuk yang setahu saya dormitory yang kita dapat beasiswa itu harganya sudah pasti. Tapi kalau dormitory untuk yang tidak mendapat beasiswa itu harganya berbeda. Kalau pengalaman teman-teman saya yang self funded gitu. Nah, di sini ya tadi seperti ada beberapa contoh dari Kak Sanchez juga bilang kalau di dormitory sudah pasti untuk secara harga lebih affordable. Tapi memang dengan konsekuensi adalah sharing. Pertama ada roommate-nya ataupun nanti eh, ya teman-teman dengan berbagai culture gitu ya, berbagai kebiasaan, ya teman-teman harus terbiasa dengan itu. Nah, another option-nya adalah oh tadi ada oke, ya another option-nya adalah flat. Ya, teman-teman flat ini bisa teman-teman ya pasti ini sifatnya lebih privacy ya. Walaupun ada yang apa satu flat itu untuk satu orang ataupun nanti ada bisa sharing room yang ada 3 kamar atau 2 kamar gitu ya, teman-teman itu bisa. Tapi at least teman-teman punya privacy room sendiri. Nah, ini pasti sudah lebih mahal daripada si dormitory itu gitu ya. Sudah bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat, 2 atau 3 kali lipat dari harga dormitory. Carinya bagaimana? Nah, kita di Hungary ini lebih banyak menggunakan Facebook. Jadi teman-teman yang sudah tidak punya akun Facebook, login lagi ya, karena semua jalur komunikasi banyaknya itu menggunakan Facebook. Walaupun nanti pada akhirnya akan ada grup-grup WhatsApp atau lain sebagainya, tapi utamanya di sini adalah berkomunikasi dengan landlord ataupun misalnya apa ya penjualan marketplace apa ini adanya di Facebook. Jadi teman-teman search di sini cari kotaknya flat rate, mau sharing room, mau sharing eh, flat itu di Facebook. Ya, dan hati-hati sekali teman-teman. Mungkin saya juga pengalaman tahun lalu hampir terjebak atau ya tertipu sama scamming apa agent-agent. Sebaiknya ya dicari dulu, tapi biasanya itu langsung personal kalau untuk yang di Facebook. Yang agent-agent ini nanti bisa ditanya ke mentor-mentor masing-masing apakah sudah sesuai atau enggak, karena jangan sampai nanti teman-teman membayar terus si kontraknya itu nggak dapet gitu ya, atau teman-teman itu hati-hati sekali untuk yang ini juga. Jadi baiknya teman-teman ini Facebook yang personal gitu ya. Gitu. Atau nanti ada kakak-kakak lain yang bisa memberikan advice. Oke, next adalah budgeting. Daw. Sorry. Ini ada rental flatnya, range-nya. Kalau tadi di dormitory sekitar 40.000 Hungarian forin, yaitu budget yang diberikan oleh SH, Stipendium Hungarikum. Nah, untuk yang rent flat ini, nah teman-teman harus nambah sendiri nih, menyesuaikan. Ya, range-nya dari 80.000 sampai dengan 140 tergantung kota sebetulnya ini ya. Kalau di patch kira-kira segini, tapi saya beruntung dapat yang murah, jadi harus agak sabar tapi
Nah, bisa dapat 60.000 poin. Tapi ini harus agak-agak sabar, googling dulu, cari pelan-pelan gitu ya. Nah, bisa juga lebih murah daripada itu, tapi bisa juga lebih mahal. Oke. Kemudian untuk grocery hari-hari, mingguan, teman-teman iya, berbelanja kurang lebih di 5.000 sampai 10.000 foreign, tergantung juga teman-teman bagaimana memanage keuangannya ya atau kebutuhan mingguannya gitu. Internet ini tergantung provider sebetulnya. Bisa dari 3.000 sampai dengan 7.000, bahkan ada yang 9.000 juga. Jadi tergantung providernya teman-teman, ada Yatel, ada Vodafone gitu, ada Telcel dan lain-lain. Nah, nanti bisa tanya ke mentornya mau yang mana yang lebih bagus Kak gitu ya, atau yang mana yang affordable. Oke, transportasi tadi yang Hungari Pass itu harganya untuk student, jadi ada diskon. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mengurus surat, teman-teman sudah punya student card, ini diupload di MAV tadi atau dibawa karena setiap minggu ya random checking lah, ada controller. Kalau di Indonesia kita kan cuma ngetap aja ya di depan apa namanya MRT LRT gitu ya, tapi kalau di sini ada controller, jadi teman-teman harus bawa identitas selalu selama perjalanan, either kartu apa student card atau kalau kalau awal-awal mungkin kayak resident permit juga perlu perlu juga gitu ya. Nah, dan kalau di patch ada tambahan lagi 3.470 untuk monthly-nya. Nah, oke, kalau makan di luar rata-rata di sini banyak juga resto-resto Asia gitu ya, India, India, kemudian China gitu. Ini ya rate-nya 2.000 sampai dengan 5.000. Tapi kalau ini di resto-resto sekitaran ya. Tapi ada juga kalau yang di mall ya udah pasti sama kayak Indonesia, itu bisa lebih mahal juga, bisa 7.000 9.000 gitu, tergantung menu yang teman-teman pilih. Ya biaya entertain kalau teman-teman boring mau jalan-jalan atau apa atau ikut konser atau apa itu depend on your itu ya needs ya. Jadi kebutuhannya itu bisa disesuaikan. Jadi gini ya kira-kira gambaran bulanan yang akan teman-teman keluarkan gitu ya. Nah, tambah apa lagi ya kira-kira? Ya, saya rasa ini gambaran utamanya, nanti teman-teman bisa adjust sendiri apa yang teman-teman butuhkan. Oke, oh satu lagi mungkin kalau kesehatan ya, di sini obat-obatan teman-teman lumayan mahal. Jadi tapi kita punya touch, nanti teman-teman punya asuransi. Nah, tapi kalau obat-obatan rata-rata nggak di cover. Tapi kalau servis dari dokternya biasa di cover. Pengalaman saya satu kali ke emergency, satu kali kontrol gitu, itu untuk apa namanya? Servisnya, pemeriksaan ronsen segala macam itu di cover, tapi untuk obat kita harus tebus sendiri ke apotek. Ya, gitu. Oke, Gitu. Namanya pasar izin ya. traditional market in touch. Oke. Ini grocery store, teman-teman di sini jangan khawatir, banyak banyak grocery store-nya. Grocery store-nya ada Lidl, ada Aldi, Spar, Penny, Tesco, ABC dan lain-lain. Ya, harganya bersaing. Jangan lupa teman-teman nanti juga cek di Google, di aplikasinya, katalognya ada diskon apa bu minggu itu, supaya kita bisa memanage pengeluaran kita. Dan juga ada pasar-pasar tradisional di setiap kota, rata-rata biasanya ada ya. Di patch ini ada juga, di Pasar Nok, di Budapest juga ada, malah lebih besar, lebih keren. Ini ya, yang besar mungkin kayak Tesco, Lidl, kurang lebih kayak Carrefour lah gitu ya. Kalau Spar ini kebetulan di patch sekitar 300-200 meter ini ada Spar terus gitu. Kalau teman-teman belanja kayak Indomaretnya kita lah gitu ya, ada tersebar di mana-mana gitu. Nah, oke. Nanti kalau yang kangen masakan ataupun bahan-bahan dari Asia, jangan khawatir. Tinggal di googling aja Asian Grocery, Asian Market di sekitar kota teman-teman. Itu ada ya, ada banyak. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Cuma masalahnya harganya agak sedikit berbeda. Pasti 2 atau 3 kali lipat dengan harga Indonesia gitu. Jadi saran saya pribadi, kalau saya untuk lebih irit, bumbu-bumbu khas Indonesia bawa aja yang bumbu-bumbu jadi itu, karena di sini ada Indomie juga, mie segala macam instan ada, tetapi harganya itu bisa ya 3-4 kali lipat daripada harga normal Indonesia kan. Kalau kita bisa saving lebih bagus ya.
Nah, tapi termasuknya ini Thai Asia, Kasper itu yang murah dan lengkap lah untuk barang-barang kayak kangkung, pete, ikan-ikan segar, ikan frozen sorry masih ada di sini. Di Pets ada yang murah itu Choi, ada juga Family Mart dan yang lain-lain yang apa grocery India pun ada gitu. Tuh, juga panci itu. Nah, teman-teman kalau yang mau irit kayak saya, nah, kita ingat kita punya 4 pet. Ah, barang bekas Kak. Oke, jadi kita ingat ada 4 musim. Kita harus prepare baju-baju yang kita mau pakai di 4 musim itu. Tetapi kalau saya boleh bersaran, untuk baju musim dingin, ya mungkin kalau yang belum terbiasa dinginnya, sebetulnya range-nya sedingin-dinginnya Hungari itu kita masih di tengah, jadi berbeda dengan utara. Kalau saya mungkin tahun lalu tinggal di Eropa Utara itu perlu jaket dua tiga kali tebal gitu ya. Tapi sekarang di tengah ini satu jaket tebal mungkin satu jaket tebal satu jaket yang tipis sudah cukup. Nah, teman-teman jangan khawatir di sini juga banyak thrifting store seperti Hada atau Humana yang terkenal di seluruh Eropa kalau teman-teman ada yang pernah tinggal di Eropa. Jadi eh, beda dengan thrifting di Indonesia yang mungkin agak sedikit kotor atau apa gitu ya. Nah, di Eropa ini ya seperti outlet-outlet pada umumnya. Jadi nyaman berbelanja, kemudian harganya juga jauh di bawah harga outlet-outlet baru, tapi barang-barangnya keren-keren. Jadi kalau untuk baju, teman-teman jangan terlalu banyak bawa baju karena di sini kalau teman-teman yang nyaman dengan thrifting itu juga jangan khawatir karena kan di Eropa ini kan fashion sangat berubah dengan cepat. Jadi saran saya kopernya jangan terlalu diisi banyak baju gitu. Keperluan-keperluan yang memang urgent gitu. Oke, dan termasuk ya kalau kayak rice cooker sih penting ya. Kalau misalnya terbiasa bawa apa namanya makan nasi, ya itu wajib sih kalau saya bisa bilang. Karena di sini mungkin lebih mahal dan juga kualitasnya berbeda dan cara penggunaannya berbeda gitu, agak-agak kurang lah gitu. Oke, next. Oke, untuk tempat ibadah teman-teman jangan khawatir. Memang kalau khususnya di Budapest lebih lebih banyak ya terakomodir. Tapi di kota-kota sekitarnya pun, kalaupun memang tidak berbentuk masjid, biasanya itu ada kantor atau ruangan besar gedung gitu yang bisa digunakan untuk apa namanya untuk beribadah. Jadi kalau di PES itu kita ada masjid yang biasanya berkumpul di situ kayak kemarin Idul Adha, Idul Fitri kita sholat bersama di sana gitu ya. Oke, dan juga agama-agama yang lain ini bisa ada gitu, ada teman-teman jangan jangan khawatir untuk peribadatannya. Terutama yang Kristen itu sangat banyak, tinggal pilih. Oke. Next, community. Nah, tadi kakak-kakak yang tadi sudah menceritakan bagaimana kehidupan di Hungary ini. Sebetulnya balik lagi ke teman-teman, tipikalnya yang ekstrovert atau introvert, atau teman-teman mau di saat di Hungary ini mencari networking sebanyak-banyaknya gitu ya, pertemanan untuk yang S1, di mana nanti bisa dapat apa namanya insight untuk lanjut di Hungary ataupun di negara lain yang teman-teman bisa langsung tanya sama sama warga-warga atau negara-negara sekitar. Nah, itu juga bisa di sini gitu melalui community ini. Nah, di Pets ada community Pets Family di sini lumayan warganya banyak. Nah, tapi di samping itu juga teman-teman tadi balik lagi ke Facebook ataupun sosial media yang lainnya, ini banyak-banyak komunitas seperti misalnya kayak di Pets ini ada hiking community, ada youth opportunity Hungari gitu untuk exchange atau nanti traveling bareng-bareng ataupun nanti ada acara apa ya kayak ya semacam charity bareng-bareng itu banyak. Nah, ya teman-teman bisa cari di Facebook ya. Jadi media utama kita gunakan Facebook di sini dan di IG juga ada tapi nggak terlalu intens itu secara komunikasi. Oke, pastinya teman-teman PPI, student di Hungary ini sangat solid. Mungkin
pengalaman saya berada di negara Eropa yang lainnya, salah satunya Hungary ini adalah yang paling solid, yang paling apa namanya apa ya, saling toleran, bahu membahu gitu ya teman-temannya. Jadi kalau mau tanya apapun, informasinya jamblang dikasihnya, kemudian step by step pengurusan semuanya tuh dibantu sekali sama teman-teman PPI dan semua alumni lah, student di Hungary lah khusus umumnya gitu. Oke. Nah, untuk job sama internship tadi sama Kak Widya udah disinggung ya terkait dengan cek email, cek Tempusnya, cek apa namanya Neptune, teman-teman betul sekali. Jadi offering job ini ada di Neptune. Nanti teman-teman setelah mengaktifkan, sorry, ya mengaktifkan Neptune, nanti teman-teman juga emailnya aktif gitu ya. Nanti Tempus nih biasanya eh, apa akan sering meng-email offering-offering segala macam gitu ya. Kemudian nanti juga ada dari kampus juga sendiri teman-teman, dari fakulti atau kampus masing-masing itu juga punya kerjasama dengan universitas lain atau negara lain gitu yang di luar, itu biasanya melalui email ini diinformasikan. Jadi teman-teman kesempatannya sangat terbuka sekali untuk teman-teman apa namanya untuk internship, magang atau misalnya part time gitu ya. Ini biasanya di sini gitu. Nanti teman-teman yang lain mungkin nanti bisa share link-linknya kalau tahu ada hidden hidden link. Oke, nah, opportunity yang saya dapat selama studi di sini yaitu selain kita kuliah gitu ya, kuliah mengikuti kegiatan kampus, juga ada summer course yang didanai sama kampus yang kita bisa apply, kita menggunakan dana itu. Mungkin nanti nominalnya atau kesempatannya berbeda-beda tergantung kampusnya masing-masing. Tapi yang saya dapatkan adalah si summer course yang dibayar sama university saya, University of Patch, ini di cover. Kemudian ada exchange, kita bisa ke country di mana-mana gitu ya dengan program studi yang sama maupun berbeda. Ini teman-teman bisa pakai budget yang funding di sini ya, Stipendium Hungarikum, kampus budget, Erasmus, Eduk, exchange program atau event organizer ini sangat terbuka sekali selama saya studi. Kemudian conference jadi kalau di kampus saya ataupun di teman-teman yang lainnya juga kita wajib juga kayak apa ya publish report kita gitu ya, mengconference kan riset kita gitu di sorry menyampaikan riset kita sudah sampai mana, nanti ada yang udah ada riset protokol, ada yang initial study, ada yang mungkin udah ada ambil data. Nah, inilah di conference ini bisa di Hungary ataupun di negara-negara sekitar Europe ataupun bisa di Asia juga, kalau ada teman-teman yang lain punya pengalaman tuh bisa kemana aja gitu selama dananya mencukupi. Kemudian yang lainnya adalah volunteering. Event di Eropa ini sangat banyak teman-teman. Teman-teman bisa mengajukan atau mengikuti volunteering dari event-event tersebut. Pengalaman saya kemarin di Italia di World Summer Games, saya volunteering di sana pada saat ada tim Indonesia ada, jadi saya bisa bantu lah supporting lah. Dan event-event olahraga lainnya misalnya kayak Olimpik juga teman-teman bisa untuk bergabung, atau event-event kayak kesehatan, healthcare itu bisa bisa teman-teman lakukan. Oke. Kesempatan yang lain pastinya karena kita berada di Eropa di mana sangat terkoneksi dengan baik, kemudian transportasi juga lebih terjangkau daripada kita start awal dari Indonesia. Jadi ada recommended apa transportasi yang terjangkau bagi student, salah satunya Flixbus nanti dengan voucher-voucher studentnya. Kemudian Ryanair yang lebih murah kalau saya bisa bilang dari AirAsia atau Super Airjet. Nah, kemudian kereta atau bus nanti ada RegioJet yang teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman mau ke negara yang mana gitu ya tujuannya. Oke, yes. Mungkin segitu ya teman-teman gambaran study sama living di Hungary. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Casey. Mangga Kak. Oke, halo, terima kasih Mbak Rizky. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan boleh lewat chat atau boleh raise hand aja. Nanti
silakan bisa langsung tanyakan ke Mbak Rizky. Kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan. Oke, sepertinya karena belum ada, jadi saya yang nanya ke Mbak Rizky. Oke, kalau dari Mbak Rizky kira-kira nih yang penting banget gitu ya dibawa yang prioritas banget nih apa ya? Biar nanti teman-teman tuh nggak salah. Karena saya tadi kan saya dengar ya, jangan bawa baju banyak-banyak. Itu saya yang salah. Karena saya bawa baju banyak dan saya sedikit sekali membawa bumbu. Jadi pas sampai Hungary saya kaget, oh Tuhan ternyata ada banyak yang nggak ada bumbunya gitu ya. Nyari di Hungary itu susah. Nah, kalau dari versi Mbak Rizky gimana? Silakan. Iya, Kak, jadi kalau di Hungary, di Europe ini, kita kan tahu ya kenapa Eropa menjajah Indonesia? Karena rempah-rempahnya nggak ada di sini. Betul. Jadi, saran saya, rempah-rempah yang khas, yang teman-teman yang misalnya bakalan kangen ini susah didapat gitu ya. Hmm. Contohnya saya mau cari bumbu seblak, kencur, itu susah Nah, banget, Pak. itu nggak ada. Kalau lengkuas, jahe itu, ya lengkuas kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, karena orang nggak tahu lengkuas juga. Nah, kalau serai sama jahe itu masih pada umumnya, ya Thailand masih ada. Jadi saran saya sih bawa bumbu yang bakalan, karena teman-teman akan masak di sini ya, bumbu-bumbu sambel-sambel itu ya, itu banyakin aja, ya. Iya. Ya itu yang bakalan awet. Nah kalau misalnya ya mie instan atau segala macam itu kan nggak rutin ya, tapi ada di sini memang lebih mahal gitu. Ya kalau tadi bener Kak, kalau baju itu ya lebih baik seperlunya. Jangan jangan banyak-banyak. Jadi baju dingin itu jangan terlalu banyak. Lebih murah di sini, guys. Nah, Sepatu-sepatu benar. juga lebih murah di sini, teman-teman. Jadi bawa aja yang sekiranya teman-teman datang cukup nih untuk mungkin bulan apa ya? September ya. September itu masih Oh, udah panas. September udah mulai. Ya, ya, Tapi ya. masih masih cukup panas, jadi teman-teman nggak perlu yang pakai Belum jaket dingin banget. Itu banget. masih teman-teman masih cukup waktunya untuk bercari, berbelanja, bergerilya, mencari-cari apa namanya thrifting atau toko-toko yang di sini gitu ya, yang lebih murah. Itu mungkin. Benar sekali itu tipsnya teman-teman. Karena ternyata saya juga baru tahu pas nyampe sini, even kayak Zara, Marks and Spencer, and semua semua brand itu, kalau dia udah shifting season, langsung ini ya, langsung diskon besar-besaran. Jadi teman-teman gak usah bawa baju banyak-banyak, tenang aja. Karena kalau dia udah mulai ganti season, misalnya ke winter, ntar baju summernya tuh mereka diskon bisa lebih dari 50% gitu. Jadi teman-teman gak usah bawa banyak-banyak baju. Tadi benar Jadi kata kalau Mbak mau Rizky. beli, bener, Mm-mm. kalau mau beli misalnya baju summer, belinya pas winter, itu murah banget. Nah, gitu, Tapi gitu. kalau mau beli baju winter, pas summer. Atau spring, kebalikannya kayak gitu. Jangan di musimnya, kalau di musimnya itu lebih mehong. Benar. Dan tadi benar tuh ya, Mas Nofrizal bilang cari cikur tuh nggak ada di sana guys. Jadi kalian yang suka seblak, bawa deh yang bubuk atau yang fresh. Tapi karena di sana nggak ada cikur tuh. Jadi bumbu-bumbu agak susah ya. Oke. Pak Nofrizal jangan lupa Terus titipan saya. kalau Cur. kalau mensiasati gimana supaya bisa kuliah aman lancar, jalan-jalan aman keliling Eropa, mungkin Mbak Rizky punya tips and trick seperti apa? Ya, eh itu benar-benar kita punya timetable ya. Kita harus harus mengarrange kapan kita. Jadi kalau di patch ini kuliahnya untungnya mata kuliah itu misalnya kayak misalnya nutrisi itu 1 kali 1 semester, tapi dari pagi misalnya jam 8 sampai dengan jam 3. Nah, ada dua dua mata kuliah yang tiap minggu ada. Jadi seperti statistik atau metodologi itu yang fundamental untuk riset itu ada tiap minggu. Tapi ada mata kuliah lain yang cuma 1 kali tapi dia dalam 1 hari itu durasinya panjang gitu jam 8 sampai jam sore lah sampai malam gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu untungnya di PETS ini setiap kali penugasan sudah dikasih timeline sama dosennya. Tugas akhir kita nggak ada ujian di health science itu nggak ada ujian tapi kita assignment. Assignment paling lambat tanggal misalnya 15 Maret. Nah, kita berarti sudah ancer-ancer nih. Kalau kita mau traveling artinya sebelum 15 Maret itu kita sudah submit gitu ya. Jadi penugasan jadi kuliah on time datang tepat waktu kemudian aktif di sana gitu ya diskusi supaya kita juga dikenal supaya dia juga mereka juga trust sama kita nih orang punya capability kemudian penugasan jangan skip skip karena sayang nanti bisa mengulang gitu ya apalagi kan nggak ujian-ujian tuh Mm-mm. harus harus benar-benar kita submit dan
apa kalau untuk research sendiri kita juga mesti punya timeline sendiri, jangan sampai si risetnya terbengkalai gitu ya. Kebetulan saya studi PhD ini bukan satu teman-teman, dua, jadi di Eropa Utara sama di Hungary ini. Jadi Keren. gimana, kebayang kan PhD satu aja aturnya gimana, ini ada apalagi dua. Nah itu teman-teman betul-betul nge-range kapan ini diselesaikan, kapan ini disubmit, kemudian kita juga harus balance kapan kita harus jalan-jalan, itu harus penting. Ya, jadi harus time managementnya harus benar-benar disiplin sama diri Mm, sendiri gitu Kak. Oke, oke. Eh, ini ada pertanyaan, cuman out of topic. Mungkin Mbak Rizky tahu tentang Apa tuh? Formula One di Hungary. Adakah pernah ingin nonton Formula One di Hungary? Kalau saya tidak tahu, mungkin Mbak Rizky ada atau teman-teman yang lain. Kalau spesifik Formula One saya kurang tahu, nanti mungkin Pak Rizal yang ada di Budapest tuh bisa Ah, bisa nanti bantu ya. Tapi event-event olahraga internasional tuh mm, banyak, banyak banget. gak usah khawatir ya Mbak Mm-mm. Rizky ya. Oke, terima Sudah kasih dibuka Mbak Rizky atas tiketnya, waktunya. Oh, cuma harganya oh udah mahal dibuka tuh. banget. Oh, udah Udah dibuka. dibuka. Oke. Summer ini ada di Hungaroring, bisa dicek di livenation.edu. Saya juga sedang mencari, jadi kemarin Oh, sekitar lagi war. 6 sampai 8 juta, tapi yang di first corner gitu itu juga Mhm. apa nggak dapat pemandangan yang begitu bagus. Jadi eh, apa ya, sayang begitu, mending nonton di TV sih. 6 sampai 8 juta itu kan seharga stipendium kita gitu. Tapi kalau ada cukup sih nggak apa-apa ya buat experience. Kalau untuk konser dan lain-lain bisa lebih murah. Tapi kalau untuk F1 ini memang saya cari-cari juga lumayan mahal, 6 sampai 8 juta lah yang paling murah begitu. Oke, itu infonya dari sumbernya guys. Jadi boleh langsung tanya ke Mas Rizal yang lebih tahu ya. Oke, Mbak Rizky, terima kasih banyak atas waktunya, Mbak. Terima kasih atas sharingnya dan Sama. good luck untuk dua PhD-nya. Semoga lancar semuanya sampai lulus. Amin. Tuh, sukses Terima untuk kasih, semuanya. Mbak. Iya. Bye. Kita, guys, akan lanjut ke sesi selanjutnya. Tapi sebelumnya, saya kembalikan dulu ke Mbak Mel karena ada informasi yang akan disampaikan. Silakan, Mbak Mel. Oke, terima kasih Mbak Kesi dan terima kasih semua pembicara sudah sharing ya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di Hungari. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi breakout room per kota atau universitas. Mungkin teman-teman bisa ngeklik sendiri nggak breakout roomnya? Atau tidak? Aku open dulu, sorry lupa. Apakah sudah terlihat? Oke, kayaknya udah ada beberapa yang join. Kalau misalnya ada yang belum, mungkin bisa angkat tangan ya, teman-teman. Yang belum bisa join. Aku juga bantu masukin ya. Mbak Mel, Ya, Mas. kemarin ngajakin aku rapat tuh, kapan? Belum jadi. Kayak minggu depan online. Ahmad Cakra. Minggu depan online kayak sama KBRI. Oh, sama KBRI. Mm-mm. Oh, oke, oke. Baiklah. Maaf ini yang tersisa ada Mbak Joan, Abi Tasya, dan Aida, Jennifer ini masuk univ mana ya? Kurang tahu jadi nggak bisa masukin. Hmm.
Mbak Mel izin dulu ya. Mau main Oke, badminton. siap. Mau main badminton persiapan 17-an. Di mana? Di sini? Di patch. Oh, oke. Udah kan gak ada apa-apa lagi kan untuk kitanya. Enggak. Jadi Oke. mudah Udah kok. beres. Ya Aman udah ya, aku bebas tugas ya. aku izin juga ya. Boleh ya Mbak Mel ya. Gak Boleh, boleh, dia boleh. gak boleh. Kalau dia gak boleh. Cuman nanti aku minta kalian ikut rapat itu ya, yang 17-an di sini. Kabarin aja, kabarin. Sip, sip. Yang lomba itu ya KBRI ya. Oke, Hmm, berkabar aja. Sip. hmm. Oke, bye. Terima kasih. Bye. Oke, Mas Fieri di Cofinus ya. Bentar, saya telepon. Ini ya dulu dia belum muncul. Oh, Tadi Kak, dipanggilin. Oke, bentar. tadi Saya udah connect dulu ya. tadi. Kayaknya ya. Iya, Halo, maaf ya. eh, kita balik ke iya. main room dulu buat Nah, yang kita kayaknya Cofinus cukup karena yang ya. fasilitatornya nggak bisa hadir. Ternyata tiba-tiba baru kasih tahu sekarang. Mungkin bisa join di main room aja sekalian. Nanti kalau bisa ada tanya-tanya sama saya dulu aja gitu. Oke, iya. Tuh, Kak. Terima kasih. Leave Siap. breakout room ya, jangan leave meeting.